Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas komparasi dari sistem kepemiluan dan sistem perwakilan dari masa Orde Lama sampai ke Orde Baru, yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Badawi Muharrab, ada teman saya Eko Saputra, dan Aris Selas. Baiklah, pembahasan pertama akan dibahas oleh Eko Saputra. Orde Baru. Pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, sistem kepemilian dan keterwakilan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh karakteristik pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Pemilu pada masa ini lebih berfungsi sebagai alat legitimasi politik daripada mekanisme demokrasi yang sejati. Pemerintah menggunakan pemilu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Meskipun dalam praktiknya tentu pemilu tersebut jauh dari kata-kata prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971 dan setelah itu diadakan setiap 5 tahun sekali. Namun, pemilu ini tidak memberikan ruang yang adil bagi partai-partai politik yang bersaing. Pemerintah mendominasi proses pemilu melalui golongan karya atau Golkar, yang bukan dianggap sebagai partai politik melainkan sebagai golongan yang bisa dibilang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Golkar mendapatkan dukungan penuh dari birokrasi, militer, sumber daya negara, sehingga memiliki keunggulan yang tidak adil dibandingkan partai-partai lain. Partai politik lainnya seperti Partai Persatuan Pembangunan atau P3K dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI menghadapi berbagai hambatan, termasuk pembatasan kampanye, pengawasan ketat, dan tekanan dari aparat keamanan. Selain itu, pemilu seringkali diwarnai oleh manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, dan kontrol ketat terhadap media massa. Dengan demikian, hasil pemilu hampir selalu menguntungkan Golkar atau Golongan Karya, yang secara konsisten memenangkan mayoritas kursi di DPR. Pada sistem keterwakilan, pada masa Orde Baru, mencerminkan sifat yang otoritarisme rezim tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah daripada sebagai lembaga legislatif yang independen. Sebagian besar anggota DPR berasal dari Golkar, militer, kelompok-kelompok yang mendukung pemerintah. Selain itu, militer memiliki peran yang signifikan dalam sistem keterwakilan melalui konsep dui fungsi ABRI. Presiden Soeharto sebagai pemimpin pada masa Orde Baru memiliki kendali penuh atas MPR dan DPR, sehingga tidak ada ruang bagi oposisi atau kritik terhadap pemerintah. Dinamika politik sendiri pada masa Orde Baru sangatlah terkendali oleh pemerintah. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan stabilitas politiknya, termasuk melalui pengawasan yang ketat terhadap masyarakat sipil, dari pembatasan kebebasan dan penggunaan aparat keamanan untuk menekan oposisi. Pada tahun 1990-an, krisis ekonomi Asia dan meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil akhirnya melemahlah rezim Orde Baru ini. Pada tahun 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulailah era reformasi. Saya akan melanjutkan tentang karakteristik pemilu di Orde Lama dan sistem perwakilan pemilu di Orde Lama. Masa Orde Lama merupakan periode awal pemerintah Indonesia setelah merdeka di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam periode ini, sistem politik mengalami berbagai perubahan, dari demokrasi parlementer hingga demokrasi terpimpin. Pemilihan umum atau disebut pemilu dalam periode ini hanya terjadi satu kali dalam periode ini, yaitu pada tahun 1955, yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Namun, setelah beralih ke demokrasi terpimpin pada 1959, sistem politik berubah menjadi lebih otoriter dan pemilu tidak lagi diselenggarakan.
ketidakstabilan politik akibat sistem multipartai dan demokrasi presiden, dominasi presiden semakin terkonsolidasi di bawah pemimpinannya. Akibat pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme demokratis justru ditinggalkan hingga akhirnya Orde Lama berakhir pada 1956 setelah krisis politik besar pasca GWS PKI. Dan juga ini akan menjelaskan sistem perwakilan pada masa Orde Lama. Ini mengalami perubahan besar dari demokrasi parlementer demokrasi terpimpin. Yang pertama itu 1945 hingga 1959. Demokrasi parlementer sistem perwakilan bersifat demokratis dengan DPR hasil pemilu 1955 sebagai lembaga perwakilan utama. Dewan Konstitusi dibentuk untuk menyusun konstitusi baru lebih gagal mencapai kesepakatan. Kedua, itu pada tahun 1959 hingga 1966, demokrasi terpimpin, sistem perwakilan berubah menjadi lebih otoriter dengan DPR, GR, MPRS, dan DPRS yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Kekuasaan parlementer melemah, sementara Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan. Tidak ada lagi pemilu setelah 1955 karena Soekarno lebih menekankan sistem musyawarah. Dengan demikian, sistem perwakilan pada masa Orde Lama awalnya bersifat demokratis, kemudian berubah menjadi lebih sentralistis dan dikendalikan oleh eksekutif, terutama setelah diberlakukan demokrasi terpimpin pada 1958. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu perbandingan antara sistem pemilu dan sistem perwakilan di masa Orde Lama dan Orde Baru. Di masa Orde Lama, sistem pemilu hanya dilakukan satu kali, yaitu pada tahun 1955 yang terbagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan anggota konstituente yang terjadi pada 15 Desember 1955. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia karena relatif bebas dari kecurangan. Sedangkan pada sistem pemilu Orde Baru, pemilu dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali, dimulai pada tahun 1971 hingga 1997. Total yaitu terjadi 6 kali pemiluan. Namun, pemilu ini lebih berfungsi sebagai alat legitimasi politik daripada mekanisme demokrasi sejati, karena Golkar selalu mendominasi hasil pemilu. Selanjutnya itu perbandingan antara sistem politik Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, sistem politik menggunakan sistem multipartai dengan banyak partai politik yang bersaing. Ketidakstabilan politik terjadi akibat sering bergantian kabinet dan konflik antar partai. Perubahan pasca 1959, setelah dekret Presiden 1959, sistem politik berubah menjadi demokrasi terpimpin. Pemilu tidak lagi diselenggarakan dan kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Selanjutnya sistem politik pada masa Orde Baru, jumlah partai dibatasi hanya 3, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Golkar mendapatkan dukungan penuh dari birokrasi dan militer sehingga memiliki keunggulan yang tidak adil, manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, dan kontrol ketat terhadap media massa kerap terjadi. Ciri khas yang terjadi pada sistem politik Orde Baru yaitu kampanye sangat terkendali dengan kritik terhadap pemerintah dilarang. Hasil pemilu sering direkayasa untuk memastikan kemenangan Golkar dengan margin besar, yaitu di atas 70%. Selanjutnya pada sistem perwakilan pada masa Orde Lama yaitu demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. DPR hasil pemilu 1955 menjadi lembaga perwakilan utama. Dewan Konstituente dibentuk untuk menyusun konstitusi baru tetapi gagal mencapai kesepakatan. Dan selanjutnya diganti oleh demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1966, di mana sistem perwakilan berubah menjadi otoriter. DPR, MPR, dan DPAS anggotanya ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Fungsi legislasi melemah karena kekuasaan terpusat pada Presiden. Pada masa Orde Baru, sistem perwakilan menggunakan dominasi eksekutif. DPR dan MPR lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah daripada lembaga legislatif independen. Sebagai besar, anggota DPR berasal dari Golkar, militer melalui konsep dui fungsi ABRI, dan kelompok pendukung pemerintah.
kontrol pemerintah, Presiden Soeharto memiliki kendali penuh atas MPR dan DPR, sehingga tidak ada ruang bagi oposisi untuk kritik terhadap pemerintah. Kesimpulan yang kami dapatkan pada materi ini yaitu, pada masa Orde Lama, pemilu awalnya demokratis, tetapi berakhir dengan sistem otoriter di bawah demokrasi terpimpin. Dan pada masa Orde Baru, meskipun pemilu dilaksanakan secara rutin, prosesnya jauh dari prinsip demokrasi karena manipulasi politik yang sistematis. Sistem perwakilan di kedua era cenderung didominasikan oleh eksekutif, oleh Presiden Soekarno pada Orde Lama dan Presiden Soeharto pada Orde Baru. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.